Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Itu dibagi 1 sampai 5 cerita orang beriman, 6 sampai 7 cerita orang innalladzina kafaru sawaun, cerita orang kafir. Lalu ayat ke-8 sampai 20 cerita orang-orang munafik. Dan cerita orang munafik itu jauh lebih panjang daripada cerita orang kafir. Bukankah surah Al-Kafirun itu jauh lebih pendek daripada surah Al-Munafikun? Nah, ayat yang kita baca itu cerita tentang orang munafik. Jadi rumusnya begini. Kalau Quran bicara tentang mereka, berarti orang ketiga. Kalau biasanya Quran bercerita tentang orang ketiga, itu biasanya cerita tentang munafik. Karena orang munafik itu pihak ketiga yang memanfaatkan momentum. Kadang sulit kita berhadapan langsung. Karena itu Nabi pernah bersabda, kamu akan bertemu nanti di suatu masa dengan para penyeru yang mengajak kamu justru ke neraka jahanam. Mereka ngaku muslim, tapi anti Islam, nggak suka dengan yang berbau Islam. Ya Rasulullah, kasih tahu kami sifat mereka seperti apa, kata para sahabat. Apa kata Nabi? Yatakallamuna bi alsinatina hum min jildatina. Mereka sama satu kulit dengan kita. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Bahasa dan redaksinya pun sama dengan redaksi kita. Bahkan bisa saja mereka memukau karena pakai nama-nama Tuhan di bawah. Karena itu apa kata Allah? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alabdul khisam. Ada sebagian manusia menakjubkan kalau dia berbicara. Wa yushhidullah, kadang bawa nama-nama Allah untuk menyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi apa kata Allah? Wa huwa alabdul khisam. Itu musuh yang paling berat. Tapi sekali lagi, Nabi tidak bisa ngapa-ngapain juga terhadap orang munafik. Apakah orang munafik di masa Nabi itu dibunuh? Dibiarin. Apa kata Allah tatkala bercerita tentang profil orang munafik dari ayat yang kita baca tadi? Wa idza qila lahum, tatkala disampaikan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Kemarilah menuju apa yang telah Allah turunkan dan kepada Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau melihat orang munafik menahanmu sekeras-kerasnya agar jangan ada orang yang dekat pada Allah dan pada Rasul. Yasudduna. Coba orang mau taat sekarang, jangan terlalu taat kan begitu. Jangan berjilbab, pakai kebaya saja. Fakaifa idza asabathum musibah? Bagaimana kalau kemudian musibah itu datang? Jadi musibah itu datang menimpa kita. Di antaranya adalah pembiaran terhadap orang-orang munafik ini untuk berbuat sekehendak mereka. Apa kata Allah? Ini misalnya nih, saya baca surah Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kami adakan pada setiap negeri-negeri penjahat-penjahat kelas kakap, akabira mujrimiha. Mereka yang pegang kendali, mereka yang pegang keputusan. Lalu mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Nah, jadi Quran membahasakan akabira mujrimiha. Musibah itu datang bima qaddamat aydihim, akibat ulah tangan mereka sendiri. Seperti ayat lain, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan lautan akibat ulah tangan manusia. La'allahum yarji'un. Semoga mereka bisa balik semuanya. Summa ja'uka, lalu mereka datang kepada engkau tatkala diklarifikasi, yahlifuna billah, bersumpah mereka atas nama Allah. Ini orang munafik, suka sumpah dia. Apa katanya? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufik, kecocokan semuanya. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka-mereka itulah Allah tahu sesungguhnya seperti apa hati mereka. Fa'arid anhum, maka apa yang harus kita lakukan? Menjauh dari mereka. Wa'idhum, kasih mau'idhah dan nasihat. Yang bisa kita lakukan tidak bisa secara fisik memang. Kata Ibnul Qayyim, jihad terhadap orang munafik itu jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Karena engkau hanya bisa berargumentasi, berdebat dengan mereka.
Karena itu yang mampu menghadapi mereka khawas, orang-orang khusus dari umat ini. Karena harus pintar juga berargumentasi dan tidak mudah emosi. Fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha, dan katakan ke dalam diri mereka qaulan baligh, perkataan yang tepat sasaran. Itu yang kita lakukan. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah, dan tidaklah para rasul itu diutus kecuali agar mereka ditaati atas izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusakum, dan ingatlah tatkala mereka menzalimi diri mereka sendiri, orang-orang munafik itu, ja'uka, mereka datang kepada engkau, fastaghfirullah, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan ampunan itu. Wastaghfara lahumur rasul, maka Rasul pun memohonkan ampun kepada mereka. La wajadullaha tawwabar rahimah, niscaya mereka akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, kalau memang mereka mau bertobat dan memperbaiki diri. Tapi sejak awal Quran berpesan kepada Nabi secara khusus, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Nabi sendiri itu diminta berjihad terhadap orang kafir dan orang munafik, dan tegas terhadap mereka.